Anda pernah kan ada di posisi itu? Rasanya baru kemarin Anda riset habis-habisan, yakin 100% sama satu saham. Tombol beli ditekan dengan penuh percaya diri. Besoknya harganya longsor, terus longsor lagi. Sampai akhirnya Anda nggak tahan, jual rugi dengan perasaan dongkol. Dan apa yang terjadi 1 jam kemudian? Harganya berbalik arah, terbang tinggi tanpa Anda. Di momen itu, cuma ada satu kalimat di kepala. Sialan, saya dikerjain. Selamat datang. Hari ini kita akan bongkar tuntas perasaan dikerjain atau dijebak itu. Kita punya setumpuk materi dari sumber yang Anda berikan, yaitu Ruang Nilai. Sebuah platform yang terkenal karena cara pandangnya yang sangat logis dan berbasis data soal keuangan. Misi kita hari ini simple. Kita mau cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini beneran konspirasi para bandar yang menargetkan kita satu persatu? Atau jangan-jangan ini pertarungan dengan pikiran kita sendiri? Mari kita bedah bersama. Oke, untuk memulai, sumber ini langsung bilang satu hal yang menurut saya penting banget. Merasa dijebak itu ternyata bukan berarti kita bodoh atau naif. Katanya, itu reaksi emosional yang wajar banget, sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Dan ini penting untuk kita akui di awal, biar kita nggak langsung menghakimi diri sendiri. Ketika ekspektasi kita, misalnya, saham ini pasti naik. Bertabrakan keras dengan kenyataan, saham ini malah anjlok, emosi pasti muncul. Marah, kecewa, frustrasi. Masalahnya bukan di emosinya, tapi di kesimpulan yang kita tarik dari emosi itu. Cari kambing hitam? Reaksi paling gampang kan cari kambing hitam. Pasti ini ulah bandar. Market makernya mainin harga. Ada insider yang sengaja. Benar, lebih gampang menyalahkan pihak lain. Rasanya lebih lega. Tentu, tapi sumber ini mengajak kita untuk jeda sejenak sebelum menunjuk hidung orang lain. Coba tanyakan satu hal ini dulu ke diri sendiri. Apakah pasar yang benar-benar menjebak saya? Atau jangan-jangan saya yang masuk ke pasar di waktu yang salah? Oh, oke. Jadi timing kita yang salah. Tapi kalau begitu, kenapa timing kita sering banget salah? Sumber ini sepertinya punya jawaban yang cukup menusuk soal itu ya. Tentang pasar yang katanya tidak kenal nama kita. Tepat. Kalimat kuncinya adalah, pasar saham tidak tahu nama Anda. Tidak tahu Anda beli di harga berapa, dan jujur saja, tidak peduli Anda untung atau rugi. Wah, kejam juga ya kedengarannya. Mungkin terdengar kejam, tapi ini adalah kebenaran yang membebaskan. Coba bayangkan pasar itu bukan sebagai musuh yang licik, tapi sebagai sebuah stadion raksasa. Di dalamnya ada jutaan orang yang teriak, beli, jual, panik, serakah, semuanya dalam waktu bersamaan. Jadi, yang kita rasakan sebagai serangan personal, kok pas saya beli langsung turun? Itu sebenarnya cuma efek samping dari gerakan jutaan orang lain. Persis, itu adalah ilusi optik finansial. Anda kebetulan membeli di saat yang sama ketika puluhan ribu orang lain karena alasan tertentu memutuskan untuk menjual. Mungkin karena mereka sudah untung besar, atau ada berita yang membuat mereka takut. Pergerakan harga turun yang tajam itu bukan konspirasi melawan Anda, tapi hasil dari sebuah aksi kolektif. Sebuah gelombang besar. Gelombang besar yang terbentuk dari jutaan tetes air. Anda hanya kebetulan masuk tepat saat gelombang itu akan pecah. Saya paham maksudnya, tapi rasanya tetap saja ada polanya. Kenapa? Yang sering jadi korban di gelombang pecah itu investor retail seperti kita. Kalau pasar itu acak dan impersonal, harusnya kan peluang kita 50-50, untung atau rugi. Tapi kenyataannya, perasaan dijebak ini sangat umum. Nah, Sumber ini menyoroti soal timing tadi. Katanya, retail sering masuk bukan saat peluang terbaik, tapi saat emosi sudah matang. Tunggu dulu, emosi sudah matang. Itu frasa yang kuat sekali. Saya membayangkannya seperti buah yang siap dipetik. Apa ini berarti kita justru masuk saat risikonya paling matang juga? Anda menangkapnya dengan sempurna. Emosi sudah matang itu adalah titik di mana risiko sudah di puncaknya, tapi justru terasa paling aman. Oh, justru di situ ya? Iya, sumber ini menguraikannya jadi 3 kondisi yang biasanya muncul bersamaan. Pertama, harga sahamnya sudah naik signifikan. Bukan lagi naik 5-10%, tapi mungkin sudah 50% atau bahkan 100% dalam beberapa bulan. Udah jadi omongan gitu ya? Kenaikannya sudah jadi buah bibir. Aduh, ini seperti deja vu. Saya jadi ingat waktu semua orang di kantor tiba-tiba jadi pakar saham A. Setiap pagi yang dibahas itu terus.
Di grup WhatsApp, di kantin, semua bahas. Tentu saja saya ikut beli. Dan kita semua tahu akhir ceritanya bagaimana. Nah, itu kondisi kedua. Ceritanya sudah ada di mana-mana. Teman Anda membicarakannya, influencer keuangan merekomendasikannya, berita positifnya muncul di mana-mana. Betul, betul. Dan ini yang paling krusial, kondisi ketiga. Gabungan dari harga yang sudah naik tinggi dan cerita yang ramai itu menciptakan rasa aman yang palsu. Pikiran kita berkata, wah, kalau semua orang beli dan harganya terus naik, ini pasti investasi yang bagus. Nggak mungkin salah. Padahal justru itu jebakannya. Jebakan psikologis kita sendiri. Tepat. Sumber ini menunjukkan sebuah ironi yang tajam. Manusia cenderung baru merasa yakin setelah melihat keramaian. Kita butuh validasi sosial. Kita lebih berani masuk ke kolam renang kalau sudah banyak orang di dalamnya, padahal mungkin saja di saat itu kolamnya sudah terlalu penuh dan akan segera dibersihkan. Analogi yang bagus. Di pasar saham, saat keramaian sudah mencapai puncaknya, biasanya itu adalah sinyal bahwa pesta akan segera berakhir. Bukan karena ada bandar yang jahat, tapi karena mereka yang masuk lebih awal sudah siap untuk pulang dan membawa keuntungan mereka. Jadi kita ini pada dasarnya ikut-ikutan keramaian untuk merasa aman. Kalau begitu, pasti ada pihak yang tidak ikut keramaian kan? Para pemain besar, institusi, atau sebutlah bandar itu, mereka membaca apa kalau bukan berita atau obrolan di grup? Mereka membaca sesuatu yang sama sekali berbeda. Oh ya? Mereka membaca apa yang sedang Anda dan saya rasakan. Mereka membaca emosi kolektif pasar. Mereka mungkin pakai analisis teknikal dan fundamental yang canggih. Tapi di atas itu semua, pertanyaan utama mereka bukan apakah saham ini bagus, melainkan Apa? di level harga mana mayoritas orang akan merasa panik dan menjual aset mereka. Dan di level harga mana mayoritas orang akan merasa serakah dan membeli tanpa pikir panjang. Wow. Mereka memetakan emosi pasar? Betul. Mereka mencari titik-titik ekstrim dari emosi manusia. Coba kita lihat dari sudut pandang mereka. Saat ada berita buruk dan pasar dilanda ketakutan, para investor retail melakukan panic selling. Semua orang antre untuk menjual aset mereka di harga murah. Iya kan? Cut loss. Bagi investor bermodal besar, itu bukan kiamat. Itu adalah diskon besar-besaran. Likuiditas untuk membeli melimpah ruah. Mereka bisa menyerap semua barang yang kita lempar dengan harga miring. Dan sebaliknya, saat kita lagi euforia. Sebaliknya, saat pasar sedang euforia, seperti contoh Anda tadi di kantor. Semua orang berebut membeli, takut ketinggalan kereta, FOMO. Banget. Harga didorong naik bukan lagi oleh fundamental, tapi oleh keserakahan massa. Di saat itulah kesempatan emas bagi para pemain besar untuk apa? Untuk menjual. Mereka dengan senang hati memberikan barang yang mereka kumpulkan di harga bawah kepada kerumunan yang sedang bergembira di harga puncak. Mereka memindahkan risiko. Sumber ini menyimpulkannya dengan sangat baik. Tidak ada jebakan tersembunyi, yang ada hanyalah perbedaan sudut pandang dalam membaca peta yang sama. Jadi ini nyambung lagi dengan poin sebelumnya tentang pasar yang impersonal. Bukan karena bandar benci sama saya pribadi, tapi karena saat saya merasakan euforia, jutaan orang lain juga merasakan hal yang sama. Dan kerumunan jutaan orang yang euforia ini adalah sinyal jual bagi mereka yang melihat dari sudut pandang berbeda. Begitu ya cara kerjanya? Anda merangkumnya dengan sempurna. Ini adalah tarian antara smart money dan emotional money. Benar juga ya kalau dipikir-pikir. Perasaan dijebak itu hampir selalu muncul setelah kejadian. Pas kita klik buy dengan semangat 45, kita nggak merasa bodoh, kita justru merasa paling pintar sedunia. Merasa sudah menemukan permata tersembunyi. Betul sekali. Perasaan dijebak itu baru muncul belakangan pas portofolio kita sudah merah menyala. Pengamatan yang sangat tajam, dan sumber ini menjelaskan kenapa begitu. Kenapa tuh? Itu kan pada dasarnya cara ego kita untuk ngeles. Coba deh kita bayangin, waktu kita sudah yakin banget sama satu keputusan, udah riset, udah diskusi, udah mantap, ternyata hasilnya ambyar. Sakit hati. Sakit hati kan, egonya. Mengakui, analisis saya salah, atau ternyata saya terlalu gegabah. Itu rasanya pahit. Lebih gampang menyalahkan faktor eksternal. Jauh lebih gampang. Secara tidak sadar, pikiran kita mencari narasi alternatif untuk melindungi ego yang terluka itu. Narasi, saya dijebak adalah perisai emosional yang sempurna. Perisai emosional, oke. Kenapa?
Karena narasi itu mengubah posisi kita. Dari saya membuat kesalahan menjadi saya adalah korban dari sebuah kekuatan besar yang licik. Tiba-tiba, itu bukan salah kita lagi. Benar juga. Kita hanya kurang beruntung karena melawan musuh yang tak terlihat. Saya paham maksudnya. Tapi apa itu sepenuhnya salah? Bukankah memang ada, katakanlah, whale atau investor raksasa yang gerakannya bisa mengguncang pasar? Jadi, menyalahkan mereka apa tidak ada benarnya sama sekali? Pertanyaan bagus, dan jawabannya adalah, iya, manipulasi pasar itu ada. Itu fakta. Tapi sumber ini mengajak kita untuk membedakan dua hal, antara sebuah kasus manipulasi spesifik yang bisa dibuktikan dengan perasaan dijebak yang kita rasakan setiap kali pasar bergerak melawan kita. Oke, dua hal yang berbeda ya. Betul. Yang kedua ini, yang terjadi jauh lebih sering pada jutaan investor setiap hari, akarnya sebagian besar bukan dari manipulasi, tapi dari psikologi massa yang baru saja kita bahas. Meyakini bahwa setiap kerugian kita adalah hasil dari konspirasi bandar adalah cara berpikir yang tidak memberdayakan. Itu membuat kita berhenti belajar dan hanya sibuk mencari musuh. Oke. Itu poin yang sangat kuat. Jadi kita terjebak dalam siklus menyalahkan ini karena ego. Berdasarkan semua ini, lalu bagaimana kita keluar dari siklus ini? Apa kita harus jadi robot tanpa emosi untuk bisa sukses di pasar? Bukan, dan itu mustahil. Emosi adalah bagian dari diri kita. Solusi yang ditawarkan sumber ini jauh lebih praktis dan bisa dilatih. Solusinya adalah ubah pertanyaannya. Ubah pertanyaan. Berhenti total bertanya siapa yang menjebak saya. Karena pertanyaan itu otomatis menempatkan kita di kursi korban. Ganti dengan pertanyaan apa? Ganti dengan pertanyaan yang mengembalikan kekuatan itu ke tangan kita. Pertanyaan yang reflektif. Misalnya sebelum membeli saham, daripada bertanya, kira-kira bandar mau bawa saham ini kemana? Coba tanya, perasaan apa yang mendorong saya untuk membeli saham ini sekarang? Apakah ini optimisme yang didasari data? Atau ini FOMO karena teman-teman saya sudah untung? Wah, itu dalam sekali ya. Jadi kita mengaudit emosi kita sendiri. Tepat. Dan setelah mengalami kerugian, daripada meratap, kenapa saya selalu dijebak? Ganti pertanyaannya menjadi, Di fase emosi pasar yang mana saya masuk waktu itu? Apakah saya membeli di puncak euforia massa? Apakah saya menjual di dasar kepanikan kolektif? jadi introspeksi. Dengan mengubah pertanyaan, fokus kita bergeser 180 derajat. Dari mencari kambing hitam di luar, menjadi proses introspeksi untuk mengenali pola perilaku kita sendiri. Kita jadi belajar, oh ternyata saya punya kecenderungan untuk panik kalau pasar turun 5%, atau ternyata saya gampang sekali terbawa hype. Dan dengan begitu, kita mengambil kembali kendali. Saya suka sekali kutipan dari sumber ini yang merangkum ide itu. Saat kita berhenti ingin selalu benar, pasar justru menjadi lebih jelas. Nah, Ini tentang melepaskan ego dan fokus pada apa yang sebenarnya terjadi, bukan pada apa yang kita harapkan terjadi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, kesimpulan dari pembahasan kita berdasarkan materi ruang nilai ini adalah perasaan dijebak itu seringnya bukan soal konspirasi pasar yang menargetkan kita. Itu adalah cerminan akurat dari momen ketika kita menyerahkan kemudi kepada emosi, entah itu FOMO, keserakahan atau euforia berlebihan, dan membiarkan logika duduk di kursi penumpang. tepat sekali. Pasar itu pada dasarnya tidak punya niat jahat. Ia hanya cermin yang sangat jujur. Cermin yang jujur. Sebuah cermin raksasa yang memantulkan psikologi kolektif jutaan pesertanya secara real time. Cermin itu menunjukkan dengan gamblang kapan keserakahan sedang memuncak dan kapan ketakutan sedang merajalela. Jadi, semakin Anda meluangkan waktu untuk memahami psikologi diri sendiri, apa pemicu Anda, di kondisi seperti apa Anda cenderung serakah, apa yang membuat Anda mudah panik, semakin kecil kemungkinan Anda merasa dipermainkan oleh cermin itu. Anda akan mulai melihatnya bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Dan ini sebuah pemikiran terakhir untuk Anda. Jika kita sepakat bahwa pasar adalah cerminan jujur dari emosi kolektif manusia, sebuah pendulum raksasa yang terus berayun antara ketakutan dan keserakahan, mungkin sebelum Anda membuka aplikasi sekuritas untuk melihat grafik harga, ada baiknya Anda membuka grafik emosi Anda sendiri terlebih dahulu. Tanyakan pada diri Anda, apa yang sedang saya rasakan tentang pasar hari ini? Apakah ini optimisme yang beralasan atau euforia buta? Apakah ini kehati-hatian yang bijak atau kepanikan yang ikut-ikutan? Dan yang terpenting, tanyakan, kenapa saya merasakannya?
Mungkin kunci untuk membaca pasar dengan lebih baik ternyata dimulai dari kemampuan untuk membaca diri sendiri.